Hai, saya Prides Topani, ahli gizi. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai model piring makan untuk teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Jadi, kalau untuk orang yang tidak memiliki masalah berat badan, bisa menggunakan model isi piringku namanya. Jadi, dalam sajian satu kali makan, sepertiga piring diisi dengan sumber karbohidrat, sepertiga piring diisi dengan sumber sayur, sepertiga sisanya diisi dengan lauk hewani nabati dan juga buah. Akan tetapi berbeda dengan orang yang memiliki masalah berat badan atau obesitas. Bisa menggunakan model piring T. Nah, dengan model piring T ini, tujuannya yaitu agar asupan sayuran atau asupan serat yang dikonsumsi jauh lebih banyak dibandingkan pola makan yang sebelumnya. Kenapa disebut piring T? Karena dalam sajian makan tersebut seperti huruf T. Nah, setengah porsi dari piring itu diisi dengan sayur, seperempat porsinya diisi dengan sumber karbohidrat, dan seperempatnya lagi diisi dengan makanan sumber protein. Sedangkan untuk buah sendiri lebih direkomendasikan untuk dikonsumsi di antara jam makan atau di jam selingan atau bisa juga disebut di jam snack. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan konsep piring ini. Jadi, jumlah sayuran yang dikonsumsi harus 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah makanan sumber karbohidrat. Kemudian, jumlah protein yang dikonsumsi sama dengan jumlah karbohidrat. Dan yang paling penting diperhatikan yaitu boleh mengkonsumsi makanan yang disukai atau makanan favorit, akan tetapi harus memperhatikan yang namanya 3J, yaitu jenis makanan, jadwal makan, dan juga jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah, berkaitan dengan 3J tadi, jenis, jadwal, dan jumlah, kita mulai dari yang pertama, yaitu jenis makanan. Sebenarnya untuk jenis makanan, ada berbagai macam makanan yang boleh konsumsi, baik itu sumber karbohidrat, sumber protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Akan tetapi yang paling perlu diperhatikan yaitu batasi konsumsi lemak yang terlalu tinggi atau makanan yang digoreng-goreng, dan juga batasi konsumsi karbohidrat sederhana. Nah, karbohidrat sederhana itu bukan cuma berasal dari gula, akan tetapi juga bisa berasal dari minuman kemasan yang kandungan gulanya bisa 9, 10, sampai 16 gram seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga saat membeli minuman kemasan atau membeli kopi atau membeli Thai tea, perlu diperhatikan kira-kira berapa gula yang kita konsumsi. Selanjutnya J yang kedua yaitu jumlah. Jadi dalam mengkonsumsi makanan untuk menurunkan berat badan perlu diperhatikan jumlahnya. Misalkan konsumsi nasi sekali makan dibatasi 3/4 gelas sampai 1 gelas. Itu satuan rumah tangganya. Jadi tetap boleh makan nasi, tetap boleh makan ubi, tetap boleh makan kentang, makan roti. Akan tetapi harus tahu berapa sih standar ukuran porsi sekali makan nasi tersebut agar nggak kelebihan. Contohnya yang paling gampang, misalkan lagi nggak pengen makan nasi, boleh dengan ganti konsumsi kentang, yaitu 2-3 biji sedang. Atau kalau nggak pengen kentang, bisa juga diganti dengan roti tawar. Mau roti gandum, lebih bagus karena seratnya lumayan tinggi. Akan tapi jika tersedia roti tawar, silakan saja. Akan tetapi dibatasin sekali makan untuk menggantikan nasi, hanya maksimal 3 slice atau 3 keping. Nah, selanjutnya J yang ketiga, yaitu jadwal. Ini salah satu yang paling penting untuk menurunkan berat badan. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa kita boleh aja skip sarapan biar asupan kalorinya berkurang. Padahal skip sarapan itu malah mempengaruhi sistem kerja tubuh, mempengaruhi metabolisme, dan mempengaruhi kadar glukosa darah dalam tubuh. Jadi nggak boleh juga misalkan karena pengen diet, pengen menurunkan berat badan, malah puasa panjang, malah nggak sarapan. Yang akhirnya ketika makan, malah makan dalam jumlah banyak. Yang dianjurkan untuk dikonsumsi yaitu 3 kali makan utama dilengkapi dengan 2 atau 3 kali selingan. Nah, 3 kali makan utama itu saat pagi misalkan jam 7 sampai jam 9, kemudian makan siangnya antara jam 12 sampai jam 1, dan makan malamnya bisa dimulai dari jam 5 sampai jam 7. Nah, di sela-sela itu tetap boleh konsumsi selingan atau snack,
Akan tetapi, diperhatikan snack atau selingan yang akan dikonsumsi. Jangan malah mengkonsumsi makanan yang tinggi glukosa ataupun tinggi lemak. Diusahakan jam selingan itu kita makan makanan yang bersumber dari alam. Bisa kentang, bisa buah, bisa sayur. Jadi bahkan untuk orang yang diet atau menurunkan berat badan, dianjurkan untuk mengonsumsi buah di antara jam makan seperti jam 10 pagi, jam 3 sore, dan juga jam 9 malam sebelum tidur. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus konsumsi sayur dan buah dalam porsi banyak ketika ingin menurunkan berat badan? Alasannya itu karena dengan konsumsi sayuran dan buah akan meningkatkan asupan serat. Teorinya seperti ini, jika konsumsi serat kita lebih banyak, maka kita akan merasa lebih kenyang, sehingga akan mengurangi asupan makanan yang bersumber dari protein, lemak, dan juga karbohidrat sederhana. Selain sebagai sumber serat, konsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang banyak saat menurunkan berat badan juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tubuh kita. Jadi, ketika konsumsi sayur dan buah, manfaatnya bukan hanya berat badan yang turun, akan tetapi kebutuhan gizi kita juga terpenuhi, di mana orang Indonesia sendiri kebanyakan kurang asupan vitamin dan mineral yang bersumber dari sayur dan buah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, Gizi Indonesia.